Jadi belakangan gue senang banget ngedesain di Blender. Biasa gue pakai Blender sebagai software cuman buat rendering aja. Tapi kali ini gue coba ya ngedesain-desain dikit lah. Jadi yang paling seru dari Blender sendiri, dia punya paradigma yang sedikit berbeda sama kebanyakan software desain arsitektur lain. Nah tapi kalau di Blender, dia ngasih opsi lain. Kalau lu pernah dengar Grasshopper, dia punya sistem parametric modeling. Nah di Blender sendiri juga punya mirip, namanya cuman beda, yaitu GeoNodes. Nah buat lihat in actionnya, ini contoh gue sempat bikin bangunan ala-ala kayak gini. Kalau kita lihat base-nya, nah ini gue pakai parametric modeling tersebut. Kalau kita lihat nodes-nya, nah kayak gini sih. Contoh yang pertama, itu komponen bawahnya. Nah komponen bawahnya kalau kita lihat sebetulnya kayak gini nih prosesnya. Jadi awalnya kan kita punya base ya. Lalu gue coba bikin grid seperti ini. Lalu gue bilang ke gridnya, tolong delete yang di luaran base-nya. Jadi kita tersisa ini. Lalu bagian extrude-nya, kita coba raycast ke sebuah terrain. Untuk kasusnya di sini, terrainnya yang ini nih. Jadi kita raycast. Jadi kalau gue gerakin terrainnya, dia mengikuti ya, sesuai parameter yang udah gue set. Kalau gue coba gonta-ganti perimeternya, algoritmanya bakal tetap menyesuaikan. Nah, jadi coba let's say kita edit di sini. Nah, gitu. Dia bakal keedit semua. Nah, sama halnya di bangunan utamanya gue juga beberapa pakai teknik hybrid sih. Tapi di sini gue combine sama parametric design. Contohnya di bagian bukaan ini, kalau gue ubah-ubah, dia langsung ngebuat kisi-kisi kayu sendiri. Contoh ini juga kalau gue giniin, jadi kita nggak perlu lagi tuh bikin ulang dari awal setiap kali kita melakukan adjustment. Nah, yang paling menariknya juga Blender juga cocok untuk organic modeling kayak gini. Karena ada namanya proportional editing. Jadi contoh kalau kita mau ngelakuin hal kayak gini aja di software yang basisnya polygonal modeling doang, nah ini cukup sulit ya. Dan yang paling menariknya lagi, Blender karena selain dia software 3D modeling, dia juga software rendering ya. Jadi bisa aja gue sambil ngerender, ini ngomong-ngomong real time ya, pakai laptop doang. Ini kalau lu lihat. Nah, ini gue pakai laptop. Nah, dia bisa dibilang cukup ringan untuk tas seberat ini. Contoh gue bisa, nah vegetasinya pun bisa gue keluarin ya. Kayak gini pun masih oke. Jadi lucunya, gue bisa bahkan nge-desain sambil nerima real-time feedback. Nih, contoh gue ubah di sini, ya dia juga update gitu ya. Nah, mungkin segitu dulu aja buat sharing Blender kali ini. Kalau lu ada saran, lu bisa tulis di kolom komentar konten apa yang lu mau.